Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Rakna Kids Channel, di mana ini random akun untuk random people ya. Sekarang saya akan nge-review RX-93 Nu Gundam dari Bandai. RX-93 Nu Gundam adalah mobile suit yang muncul di movie Mobile Suit Gundam Charge Counter Attack. Mobile suit ini dirancang dan dipiloti oleh Amurore. Sebagai informasi, Amurore ini lakon dan pilot Gundam pada seri Gundam yang pertama kali muncul di layar kaca ya guys. Nu Gundam adalah salah satu mobile suit tercanggih pada perang Neo Zeon kedua bersama dengan Sazabi yang dikendarai oleh rival dari Amuro yaitu Char Aznable. Nu Gundam juga merupakan mobile suit yang dilengkapi oleh Psychomu System, sebuah sistem yang dapat menangkap gelombang kemampuan psychic dari manusia-manusia New Type dan meningkatkan kemampuan mobile suit itu sendiri. Nu Gundam juga Gundam pertama yang dilengkapi oleh funnel. Untuk persenjataan, Nu Gundam dilengkapi dengan beberapa senjata berikut, yaitu Vulcan Gun yang terletak di kepala, kiri dan kanan Vevin. Kemudian sebuah beam rifle dengan output maksimal yang bisa menghancurkan pesawat kapal induk, sebuah hyper bazooka, sebuah tameng yang dilengkapi beam cannon, beam saber di backpack, dan spare beam saber yang terletak di lengan sebelah kiri. Dan tentu saja yang paling ikonik adalah fin funnelnya. Dan ini adalah kelengkapan dari RX-93 Nu Gundam yang ada di dalam kotak dan juga sudah dirakit dengan rakitan awal ya, belum di panel lining tetapi sudah ditempelin di kol. Kelengkapannya seperti ini. Ini ada manual book. Ini ada flyer untuk SD Gundam World. Kita dapat 6 fin funnel dan tentu saja unitnya. Terus decal yang bukan water decal ya, dry decal. Kita dapat seal. Terus 3 buah beam saber nih. Beam saber dan juga beam saber kecil nih. Untuk pasangannya beam saber, kita ada dapat soketnya untuk backpack, ada dapat beberapa tangan yang membuka, terus ada yang untuk pegang beam rifle, dan juga 2 tangan genggam, dan juga 2 tangan genggam yang tidak ada lubangnya. Ini ada hyper bazooka. Ini merupakan pasangan di backpack kalau mau dipasang fin funnelnya kiri dan kanan. Kita juga ada beam sabernya di sebelah sini. Ini beam sabernya nih. Dan juga ada beam saber di sini di tangan sebelah kiri. Backpacknya seperti ini. Nah, ini bisa dicopot sebagai pegangannya, gagangnya, pedangnya ya, beam saber. Nah, fin funnelnya biasa dipasang ke 6-6-nya di sebelah kiri, tapi bisa juga dipasang di kanan. Kita bisa pakai konektor yang ini atau dipasang dua-duanya, jadi kiri 3 kanan 3. Ada yang terlupa. Kita tidak boleh melupakan figur dari Amurore sebagai pilotnya Nu Gundam. Belum dicat, tapi nanti akan kita cat. Atau tidak usah juga tidak apa-apa sih. Oke, lanjut ke review. Untuk artikulasi kepala bisa berputar 360 derajat. Bisa menunduk, bisa ke atas, bisa ke depan dan ke belakang nih seperti ini. Begini.
Pinggang bisa berputar juga 360 derajat. Tangan bisa berputar 360 derajat. Siku sudah double join. Head. Pundak bisa bergerak terpisah ya. Ini kita tahan, ini kita putar, pundaknya juga bisa nih. Nah, yang harus hati-hati adalah bagian ininya kadang tidak ikut terputar, bro. Nah, ketika kita ini putar, kadang-kala dia tidak ikut terputar. Nah, ini yang kadang membahayakan, bro. Jadi apabila posisinya begini nih, begini, kita menganggap ini bisa langsung turun, bro, karena nggak kelihatan nih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nih, posisi joinnya ini dia masih menghadap ke atas. Jadi kalau kita paksa ke bawah ini udah pasti patah. Jadi sebaiknya bro kudu hati-hati ya. Pada saat ini berputar, pastikan ininya sudah mengarah ke bawah nih, atau ke arah yang mau kita gerakin. Jadi ini kalau mau ke bawahin ya otomatis ininya harus kita putar dulu nih. Baru dia bisa ke bawah nih. Harus hati-hati mas bro. Kalau kita lupa nih, ini udah kita putar nih, set. Wah, ini berarti kalau ngembalikan ke bawahnya ini tinggal ke bawah gini nih. Nah, padahal yang ininya belum ngikut ke bawah. Waduh, celaka bro. Patah. Lumayan juga, 500-an ribu. Soldernya juga bisa bergerak tadi ya. Ini juga bisa terbuka nih soldernya. Bisa membuka seperti ini. Nah, ini bisa terbuka nih. Bisa menutup, terbuka. Ini juga bisa ada artikulasi di sini. Cakep banget nih. Ini juga yang sebelahnya. Ini bisa sampai ke atas. Dia ada mekanismenya di sini nih. Bagus nih artikulasinya. Ini juga bisa sampai ke depan nih. Sehingga range-nya untuk kesini lebih panjang ya. Bisa keangkat nih, buka. Kokpitnya bisa kebuka ya untuk pilotnya, bisa kebuka sedikit. Buat masuk pilotnya ya. Ini bisa ke kanan dan ke kiri. Pinggangnya ini bagus banget artikulasinya ini. Dia bisa tunduk sampai begini atau begini. Ini bisa membuat movement range-nya lebih jauh ya. Jadi membuat artikulasi posisi yang aneh-aneh kita udah bisa nih pakai begini nih. Ini cakep banget nih sebenarnya nih. Front skirtnya bisa terpisah, bergerak terpisah. Ini juga ada cara supaya ini bisa terbuka nih bro. Hup. Yang ini juga bisa terbuka.
side skirtnya bisa membuka dan juga bisa diputar untuk menambah ruang gerak kakinya. Back skirtnya juga bisa kebuka kiri dan kanan ya, terpisah. Ini dia ada mekanisme supaya bisa kebuka nih bro sebenarnya bro. Cuman memang agak susah nih membukanya. Kakinya bisa ke depan. Ada mekanisme bagus banget nih bro, ininya terbuka nih. Kalau kita gerakin sampai begini nih. Bisa sampai belakang juga. Apakah bisa split? Bisa banget. Kaki ada artikulasinya bro ya. Ini kalau mau lihat ini ada stiker chrome di dalam ini. Ini bisa kebuka sedikit. Ups. Yang keren ini bro, ini bisa kebuka nih untuk menambah ruang ya. Nah, ketika ini dibuka, yang ada di sini ini bisa, ini ada ruangnya bro. Nah ini bisa naik, ada mekanismenya ini. Nah, kalau kalian lihat ada ruang di sini nih. Nah, ada ruangan di situ. Itu bisa berpindah nih. Nah. Untuk menambah ruang gerak artikulasinya. Oke, kita coba buka bro. Ini bisa untuk naruh senjata juga di sini ya. Nah, ketika ini udah terbuka, senjatanya ini bisa ditempelin di sini nih. Nah, kita buka bagian ini, bagian packnya, sama masukin sini nih. Hup. Oke. Mekanisme ini juga bisa dibuka untuk menambah tinggi punggungnya bro. Nah, ini bisa kita tarik up sedikit, kita kunci lagi. Ini ya, bertambah lebih tinggi sedikit, nambah sedikit artikulasi, dia agak sedikit membungkuk jadinya. Ini bagus ya untuk beberapa pose. Oke, sekarang kita ke backpacknya. Oke, backpacknya ini ada 6 buah ya. 6 buah ini yang bisa kita cantolin nih di kiri dan kanannya nih. Ini seperti ini. Ini ada kaitannya bro di sini bro.
Nah, posisinya suka-suka kalian lah ya. Ini bisa dilipat begini. Nggak perlu takut patah ya, memang ini agak sedikit keras tapi memang mekanismenya begitu. Ini bisa diputar sehingga dia bisa begini juga. Nah, terus ini tinggal dicolokin di sini nih bro. Cang. Memang agak sedikit berat sih bila tanpa menggunakan action base ya. Tapi at least dia udah bisa berdiri sendiri sih, menopang backpacknya. Ini shieldnya tinggal dipasang aja di sini nih, di konektornya nih, sampai ada bunyi klik. Nah, dan jika kalian mau double funnel ya, ini tinggal diganti. Ini bisa dilepas. Kita ganti yang ini nih. Ini tinggal kita pisah. Posisinya terserah kalian mau bagaimana. Oke. Beam sabernya satu nempel di cantolan backpack sebenarnya. Ini kita pasang yang panjang nih bro, yang bentuknya kayak sabit. Dan kita pasang yang kecil. Wih, mana yang kecil tadi bro? Oh ini. Oke. Kita pasangkan dengan yang tangan genggam terbuka. Makanya mudah saja. Ini lepas seperti ini. Ini ada lubangnya nih bro ya. Ada lubangnya nih di sini nih. Ada juga sambungannya di sini nih. Mantap. Amuro ikimasu.
Dia juga punya spare beam saber yang letaknya ada di sini. Nah, letaknya di sini. Cara mengambilnya kita harus buka dulu, bro. Nah, ini beam sabernya. Ini juga bisa kita pasang di tangan yang menggenggam, ada lubangnya. Sini ada lubangnya di sini ya, buat cantolannya di sini nih. Jangan lupa bro yang ini buat nempelin gagang pedangnya ini ke dalam sini lagi. Bentuknya kecil sekali ya. Ini bisa hilang nih kalau kita ndak simpan baik-baik. Dia itu nanti masangnya di dalam sini bro. Ada cantolannya. Cuman kalau kita tidak aware, habis kita lepas, wah, hilang dah. Gundamnya menggunakan 2 pedang nih. Nice, huh? Untuk beam rifle-nya kita udah disiapkan tangan yang menembak bro ya. Dia ada kayak jari untuk neken triggernya itu bro. Ini ada cantolannya juga, kita masukin di cantolannya. Kita tutup. Ngeri sedap juga nih. Dan kemudian kita punya bazooka. Kita bisa pakai tangan yang ini nih.
Oke, ini adalah konektor untuk action base. Kalau di bukunya sih disarankan untuk menggunakan action base 5. Sini kita copot aja nih, sedikit menyusahkan. Kita copot dulu sementara. Ini masangnya di sini nih. Ini ada sambungannya ya untuk ini. Ini kita masangnya begini. Karena nanti ini akan nyolok ke sini nih. Sebenarnya harus pakai action base 5, tapi pakai action base biasa juga bisa sebenarnya, walaupun tidak kokoh ya. Yang kalian perlukan hanya sedikit memperpanjang bagian colokan ini nih. Ini saya tambahin pakai runner bekas. Karena kalau tidak panjang, dia nggak akan masuk di sini. Nanti dia akan jatuh ke kiri atau ke kanan karena bagian sininya terbuka. Nah, action base 5 dia memang bagian sininya ini sedikit lebih ramping, dan juga cantolannya ini, colokan ini lebih panjang, jadi dia bisa masuk ke dalam sini nih, dan ininya juga ngunci. Kalau pakai yang ini biasa sih tidak bisa, tapi ini karena saya akalin, ini dia bisa masuk, tapi memang tidak begitu kokoh. Ini sedikit berat nih, ini bisa jatuh ke depan sebenarnya kalau posisinya tidak begitu bagus, tapi kalau tidak diposisikan aneh-aneh sih seharusnya masih kuat saja. Dari sini sih saya ngerasa ini kit udah bagus banget ya, ketimbang RG sebelumnya ya, karena ini kan termasuk yang baru keluar, dia sudah kokoh dan partnya juga udah nggak gampang lepas. Hanya saja saya agak kurang serak di lehernya sebenarnya ya. Kalau begini nih terlihat ada ruang kayak sedikit cungkring gitu deh menurut saya nih lehernya. Nah, ininya terlalu terbuka. Ya pintar-pintar ngeposain aja sih ya kawan-kawan. Untuk detailnya sih wah real grade gitu ya, udah ajaib banget. Dan kalau dibandingin sama MG-nya yang VRKA, ini udah lumayan hampir animal accurate sih ya. Dia tidak terlalu lonjong seperti VRKA nih wajahnya. Oke guys, sampai di sini dulu reviewnya. Karena ini review saya yang pertama kali, jadi mohon saran dan kritiknya bisa dicantumkan di komen ya. Mau dihina-hina juga tidak apa-apa selama itu membangun. Oke, thanks guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.